Dan saya persiapkan materinya. Ini cukup terlihat ya materi saya ya. Baik, saudara sekalian, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai dasar ekonomi metrika, kemudian ruang lingkup ekonomi metrika, data, jenis data, sumber data, dan hari ini kita akan bahas analisisnya, gitu ya, akan bahas analisisnya. Kita bisa menggunakan sebetulnya beberapa alat analisis seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tapi karena sebagian besar lebih familiar dengan analisis dengan menggunakan regresi, ya, multiple regression, maka kita coba untuk merefresh kembali. Syukur kemarin sudah dijelaskan oleh dosen sebelumnya, namun mungkin ini perlu saya refresh kembali sambil kita nanti berpraktek ya. Jadi kalau boleh laptopnya sudah tersedia SPSS ya, dan nanti datanya bisa kita gunakan data-data empiris asumtif yang kita punya, atau kita menggunakan data nanti yang saya kirim ya, kalau seandainya tidak ada, belum ada ya, belum tersedia. Kalau tidak salah juga ada tugas ya yang kita minta untuk mengumpulkan data makro. Apakah sudah siap semuanya ya datanya ya? Mas Azhar, datanya sudah ada? Belum, Pak. Belum. Mas Junior? Belum, Pak. Sudah ada datanya? Belum, Pak. Belum. Mbak Nova, sudah ada data, Mbak? Kemarin udah ngambil data ekspor impor, Pak, dari BPS, Pak. Dari BPS ya? Iya. Baik. Bisa enggak, Pak? Bisa ada berapa data yang diambil variabelnya? Bentar, Pak. Nah, ini jadi kemarin saya sempat ngambil data ekspor impor. Jadi ada 2 jenis, migas dan non-migas, Pak. Oke, berarti masih satu variabel ya, ekspor impor. Masih satu berarti ya, Pak? Ya, satu variabel. Mbak Dea, sudah dapat data, Mbak? Belum, Pak. Belum. Mbak Dina, gimana Mbak Dina, sudah? Baru baca-baca tapi belum ke download. Saya nganu data itu, Pak, pengangguran yang apa? Employment dan unemployment itu, tapi belum tak pelajari banget. Mungkin nanti bisa makul ini, Pak, sekalian. Oke. Mas Sairul, gimana Mas Sairul, sudah ada data? Kemarin sempat ini, Pak, udah download sih, cuma belum tak lihat ini tentang ini perkembangan ekonomi makro bulan Juli tahun 2021. Oke. Sudah usaha ya, bagus. Lukman, Mas Lukman, gimana Mas Lukman? Sudah ada data? Belum, Pak. Rencananya tentang perdagangan sih, Pak. Rencananya tentang perdagangan. Baik. Mbak Zi, ada Mbak Zi ini siapa nih? Mbak Zi Al-Hadfi. Mbak Zi Al-Hadfi. Instagram itu, Pak, kayaknya, Pak. Oh, masih belum ini ya, belum monitor ya? Iya. Ya. Oke. Baik, kalau begitu, tantangannya apa? Kesulitannya apa ya? Apa sumbernya belum ketemu atau linknya belum ada atau gimana? Kesulitannya apa kira-kira?
Saya ternyata sudah ini Pak, sudah ada. Sudah ya. Untuk Kalau yang ekspor lain di Kota Pekalongan ini Pak, tahun 2018. 2018. Oke ya, saya akan mulai dulu materinya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Mungkin yang lain di mute dulu ya, boleh di mute dulu yang belum mute, biar tidak ganggu. Baik. Di dalam analisis dengan menggunakan multiple regression, kita sudah terbiasa ya dengan mengenal istilah korelasi dan regres ya, korelasi dan regres gitu. Nah, korelasi kita biasanya gunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel gitu ya, hubungan antar variabel boleh 2, boleh 3 dan seterusnya gitu. Namun di situ tidak menunjukkan hubungan fungsional ya, tidak menunjukkan hubungan sebab akibat gitu. Jadi hanya melihat dari sisi apakah ada kaitan hubungan ya antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di dalam korelasi itu terlihat nanti apakah hubungannya bersifat positif atau negatif gitu ya. Nah, atau justru akan muncul nilai nol misalnya yang mengindikasikan tidak ada hubungan atau mendekati nol gitu ya. Nah, tanda dari suatu korelasi itu nanti akan mengindikasikan hubungannya apakah searah atau hubungan terbalik. Jadi kalau misalnya nanti ada ketemu korelasi positif misalnya, maka mengindikasikan hubungannya searah. Jadi kalau satu variabelnya itu naik, maka yang satu akan naik gitu. Yang satu naik, kalau negatif yang satu naik berarti mengindikasikan variabel yang lain turun. Nah, seperti itu. Jadi hanya menunjukkan hubungan dan tadi arahnya seperti apa gitu ya. Nah, semakin mendekati angka 1 gitu ya. Mendekati angka 1 misalnya 0,5 ke atas, 0,6, 0,7, semakin mendekati angka 1 mengindikasikan hubungan antara variabel itu makin erat ya, makin erat hubungannya itu. Maksudnya makin erat apa? Masing-masing erat itu ketika yang satu naik, yang kalau positif maka yang satu akan ikut naik gitu. Ya, hubungannya searah dan kuat gitu ya, ada hubungan. Nah, semakin mendekati angka 0 gitu ya, misalnya 0,1, 0,2 gitu. Nah, itu mengindikasikan lemah ya, hubungannya tidak terlalu erat gitu. Itu dari sisi korelasi. Kalau si regres, kalau regresi itu mengukur kekuatan ya, kekuatan yang bisa menunjukkan apa sebab akibat ya, bisa menunjukkan sebab akibat. Dan di situ juga bisa melihat tentang seberapa besar ya, tentang seberapa besar kontribusi atau partisipasi dari variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikatnya gitu. Jadi bisa memiliki dampak atau sisi kekuatan di mana satu variabel berpengaruh terhadap variabel yang lain. Oke ya. Kemudian kita juga akan menemukan di dalam analisis regresi itu sifat yang sifatnya deterministik ya. Jadi kita ada pembatasan, ketentuan dan ada batasan, ada asumsi, ada constraint gitu ya. Jadi dalam suatu analisis regres itu kita di situ ada asumsi-asumsi yang kita gunakan. Jadi kalau misalnya kita menentukan variabel-variabel yang kita akan mau teliti, itu bukan berarti variabel yang lain itu tidak ada, karena nanti di situ ada variabel ada variabel antara yang tidak terlihat gitu, yang bisa diteliti juga gitu. Nah, kalau contoh ya, misalnya kita di dalam beberapa pemahaman analisis dengan menggunakan regresi,
kita bisa melihat dari perspektif statistik, bisa juga melihat dari perspektif deterministik gitu ya. Kalau yang statistik itu sifatnya stokastik ya, random. Variabel yang memiliki distribusi probability. Jadi ada variabel-variabel kemungkinan ya, variabel-variabel yang bisa kita lihat sebetulnya fungsinya itu bisa bermacam-macam, namun variabel kita akan tentukan. Contoh misalnya PAD misalnya, PAD jumlah adalah fungsi dari jumlah penduduk, kemudian ditambah dengan pendapatan daerah, kemudian ditambah dengan subsidi pusat. Jadi PAD itu penghasilan asli daerah ya, pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah itu bisa merupakan fungsi ya dari kalau semakin banyak jumlah penduduknya maka PAD-nya logikanya akan semakin tinggi gitu ya. Nah, PDRB semakin tinggi juga akan mendorong pendapatan asli daerah juga tinggi. Subsidi juga begitu ya. Subsidi pusat kalau makin tinggi juga akan berpengaruh terhadap PAD. Nah, contohnya seperti itu. Nah, contoh yang lain misalnya di dalam hubungan deterministik misalnya itu sifatnya sebetulnya sudah pasti ya, sudah dihitung secara pasti ya bahwa sumber-sumber yang akan berpengaruh terhadap variabel terikat itu sudah bisa diukur ya secara deterministik gitu. Contoh misalnya pendapatan seseorang gitu ya, atau penjualan misalnya, hasil penjualan atau total revenue misalnya. Total revenue itu adalah hasil dari harga dikalikan dengan kuantitas produk yang terjual. Jadi kalau kita mau menghitung total revenue misalnya, maka sudah pasti rumusnya, ya sudah pasti. TR itu P kali Q gitu. Begitu juga kalau mau menghitung misalnya pendapatan negara misalnya, itu juga sudah memiliki formulasi khusus ya, yang secara teoretik maupun empiris sudah terbukti misalnya Y atau yield atau pendapatan per kapita itu adalah hasil dari penjumlahan konsumsi, tingkat investasi, kemudian expenditure, ekspor kurangi impor gitu. Jadi sudah given ya, sudah given. Itu namanya hubungan deterministik. Nah, nanti kita dalam analisis ekonometrik sebetulnya bisa ngambil dua sisi itu ya, bisa menggunakan data stokastik, juga bisa menggunakan deterministik gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingin menganalisis misalnya tentang pertumbuhan ekonomi gitu ya. Pertumbuhan ekonomi itu ditentukan oleh faktor-faktor makro. Nah, faktor-faktor makro itu sebetulnya sifatnya stokastik ya, stokastik. Jadi Anda bisa ngambil misalnya karena dipengaruhi oleh ekspor impor misalnya, bisa juga dipengaruhi oleh government expenditure gitu ya, bisa juga dipengaruhi oleh cadangan devisa ya, liquidity reserve misalnya. Nah, itu bisa beberapa variabel Anda bisa ambil gitu. Tapi kalau yang deterministik itu sudah pasti, jadi rumusan formulasinya sudah jelas ya. Tidak probability, tidak mungkin, tapi itu pasti ya, itu pasti. Contoh misalnya ingin menghitung misalnya menganalisa profitability ya, ingin tahu tentang tingkat keuntungan dari suatu bisnis tertentu di suatu korporasi, suatu perusahaan misalnya. Maka kita bisa menentukan determinasi dari variabel
yang ada, bahwa profitabilitas atau laba itu misalnya dipengaruhi oleh tingkat likuiditas, oleh efektivitas atau produktivitas, dipengaruhi juga oleh tingkat leverage atau debt ratio-nya, dipengaruhi juga oleh rentabilitasnya gitu. Jadi formulasi-formulasi keuangan itu biasanya sudah pasti gitu ya, sudah pasti sifatnya. Nah, itu bisa diambil misalnya kita gunakan untuk menganalisis suatu korporasi tertentu. Formulasinya sama, tapi kalau case-nya berbeda, katakanlah kita ambil formulasi yang sama, tapi kita ingin melihat bagaimana yang terjadi misalnya di perusahaan Indofood misalnya. Ya, di perusahaan Indofood seperti apa? Model bisnisnya seperti apa? Modelingnya seperti apa? Itu nanti akan bisa terlihat di situ. Ya. Tapi ketika ketemu formulasi, belum tentu formulasi itu tepat misalnya digunakan untuk industri lain atau korporasi lain. Misalnya kita mau taruh di perusahaan katakanlah di Wika misalnya yang bergerak di infrastruktur misalnya. Mungkin bisa beda juga kalau digunakan formulasi model itu misalnya untuk perusahaan industri keuangan misalnya ya, misalnya di BRI misalnya, Bank BRI misalnya. Nah, itu bisa berbeda-beda gitu. Tapi formulasinya sama gitu ya, tapi modelnya berbeda. Model itu kalau sudah terbentuk angka itu namanya model ya. Kalau formulasi atau formulasi kan formulasi umum, jadi misalnya Y sama dengan A plus BX1, BX2, BX3 dan sebagainya itu namanya formulasi gitu ya. Kalau sudah kemudian ada data dan kemudian datanya itu dianalisa dan kemudian menjadi sebuah model ya, A-nya akan ketemu berapa, B-nya ketemu berapa, gitu ya, B1-nya ketemu berapa, itu sudah menjadi sebuah model. Oke, yang mudah-mudahan ketika saya bicara model udah paham yang dimaksud oleh Pak Bagio model itu apa gitu ya. Nah, itu ya model namanya. Model itu kan kita akan uji ya, apakah good fit atau tidak gitu. Artinya handal atau tidak itu model itu. Nah, makanya kemudian ada uji untuk menguji model itu ya. Jadi kalau nanti sudah ketemu suatu model ya, maka harus diuji ya. Apa aja alat untuk mengujinya? Alat untuk mengujinya bisa menggunakan, kita harus tahu standar error estimation. Jadi penyimpangannya itu berapa? Ya, berapa besar penyimpangannya gitu ya. Semakin besar penyimpangannya tentunya tidak semakin fit ya model itu. Nah, kemudian apalagi kita bisa menguji juga dari sisi hubungan atau kekuatan pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel terikatnya gitu ya. Kita bisa lihat apakah signifikan atau tidak. Ya, pengaruhnya cukup sangat berpengaruh atau tidak gitu ya. Atau istilahnya adalah signifikan atau tidak signifikan gitu. Nah, kemudian juga ketika nanti akan muncul suatu model, ya kita juga harus bisa membaca model itu, ya bisa membaca model itu. Itu biasanya akan kita mampu menganalisa kalau kita cukup memahami dari sisi teorinya ya. Kalau kita teorinya tidak kuat ya biasanya kita akan sulit untuk menerjemahkan hasil dari suatu model. Nah, ini model regresi, contoh ini model regresi ya. Ada model yang ditemukan oleh Gujarati misalnya, dia saya kutip dari Gujarati misalnya, ada persamaan Y sama dengan B1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus B5X5. Nah, di situ Y-nya itu adalah konsumsi ayam per kapita. Jadi di Amerika ada penelitian begitu yang ingin mengetahui berapa sih
tingkat konsumsi masyarakat di sana per orang ya, per kapita itu per orang per kepala gitu ya, terhadap ayam gitu. Ya, berapa banyak begitu yang dalam hitungan per kapita biasanya 1 tahun ya, dihitung 1 tahun, dalam 1 tahun itu per kepala itu mengkonsumsi ayam seberapa besar dan dipengaruhi oleh apa saja ya, dipengaruhi oleh apa saja itu ya, dipengaruhi oleh variabel apa saja konsumsi terhadap ayam ini gitu di Amerika ini contohnya. Nah di situ ada beberapa asumsi variabel ya, ada variabel yang dipilih bahwa yang berpengaruh terhadap konsumsi ayam itu hipotesisnya antara lain pendapatan real per kapita. Jadi pendapatan masyarakat ya selama 1 tahun itu berpengaruh terhadap tingkat konsumsi. Ya, itu hipotesanya begitu. Itu hipotesanya begitu. Hipotesa yang lain adalah harga eceran real per unit. Jadi harga ayam per unit ya, harga ayam eceran yang dijual di masyarakat di Amerika itu per unitnya seperti apa? Datanya nanti akan ditarik ya, datanya akan ditarik, akan diambil. Dan kemudian di situ nanti akan diketahui apakah harga ayam itu berpengaruh terhadap tingkat konsumsi ayam atau tidak gitu. Nah, kemudian S4 ada harga babi karena di Amerika babi juga menjadi salah satu makanan yang dikonsumsi di sana yang non muslim tentunya. Apakah harga babi ini akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi? Misalnya harga babinya itu murah, mungkin tingkat konsumsi ayam di Amerika juga akan turun gitu ya, kalau ternyata mereka adalah memiliki hubungan substitusi ya. Jadi kalau tidak ada ayam ya makan babi, kalau tidak ada babi makan ayam, itu namanya hubungan substitusi namanya. Jadi nah nanti akan kelihatan ya, akan kelihatan dari hasil analisis nanti. Koefisiennya akan ketemu seperti apa, hubungannya signifikan atau tidak, kemudian memiliki hubungan apa. Gitu ya, positif atau negatif. Nah, kemudian hipotesis yang lain adalah harga sapi eceran. Harga daging sapi maksudnya ya, bukan harga daging sapi eceran, misalnya per kilonya itu berapa gitu ya. Nah, itu akan berpengaruh juga terhadap tingkat konsumsi ayam. Mungkin kalau harga sapinya itu murah, mungkin masyarakat akan pilih harga sapi ya, daging sapi maksudnya akan pilih daging sapi. Nah, itu hipotesis yang diajukan gitu ya. Nah, berdasarkan teori mikro kita harus paham ya, harus paham gitu. Kalau ada koefisien kurang dari 0 berarti apa? Kurang dari 0 berarti kan ya, minus ya. Kalau kurang dari 0 berarti minus gitu. Maka apabila ayam adalah barang inferior, maka koefisiennya akan negatif gitu ya. Tapi kalau misalnya koefisiennya nanti positif lebih dari 0, maka berarti barang itu adalah barang normal. Ya, barang normal. Ya, barang normal bukan inferior. Ya, barang normal itu maksudnya yang memang barang itu dikonsumsi secara wajar oleh masyarakat. Kalau inferior itu bukan tidak primer ya, tidak menjadi rujukan atau tidak menjadi bahan utama yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, itu namanya inferior. Nah, kemudian koefisien 3 itu harga ayam eceran ya. Kalau harga ayam eceran itu nanti hasilnya adalah negatif koefisiennya, maka hubungan antara harga ayam dengan jumlah ayam yang dikonsumsi itu berlawanan arah gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau hubungannya negatif berarti kan berlawanan arah. Jadi kalau harga ayamnya naik berarti tingkat konsumsinya akan turun. Ya. Oke, saya terlalu cepat nggak nih menjelaskan. Jadi kalau misalnya koefisien ya antara hubungan harga ayam dengan jumlah ayam yang dikonsumsi itu nanti munculnya kurang dari 0, hasilnya kurang dari 0 berarti kan negatif. Ya, kalau kurang dari 0 berarti negatif. Nah, kalau negatif itu berarti berlawanan.
Berarti kalau harganya naik gitu ya, maka kemudian jumlah konsumsinya akan turun gitu ya. Di rumah saya banyak ayam ini, jadi agak terganggu nggak? Pada dengaran ayam. Ini ayamnya banyak banget. Ayam tetangga, tapi saya nggak punya ayam. Ada sekitar bahasanya Pak. Terganggu nggak? Saya ayam. Enggak masuk ke dalam suara sini nggak? Ayam. Masuk Pak, ayamnya dipanggil-panggil jadinya nyaut. Nah, saya pakai ini aja Pak, mengurangi ini. Saya nggak bisa nyuruh dia pergi. Kalau orang saya suruh pergi. Ini saya pakai ini ya, mungkin bisa terbantu tidak dengar. Ya, cek. Suara saya kedengaran enggak? Dengar. Suara ayamnya sudah kecil terdengar? Berkurang, Pak. Berkurang. Nah, ini teknologi. Mudah-mudahan bisa ini mengurangi gaduh ayam. Karena rumah saya ini belakangnya kebunnya masih ada lumayan luas kebun. Isinya macam-macam. Oke ya, saya lanjut lagi. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh minta diulangi atau ini yang paling penting adalah memahami konsep dan teori ya. Nanti kalau menghitung itu saya kira mudah gitu. Misalnya ada data, kemudian dianalisis pakai SPSS itu kan paling 5 menit, 10 menit selesai gitu. Tidak sulit itu. Yang sulit itu apa? Memahami konsep dan teorinya. Ya. Nanti kalau misalnya muncul angka negatif bagaimana misalnya. Kemudian kalau misalnya koefisiennya mendekati 0 maksudnya apa gitu ya. Kalau koefisiennya misalnya mendekati 1 maksudnya apa. Nah, itu yang paling penting kayak gitu memahami konsep dan teori. Nah, biasanya kelemahan yang dulu mungkin basicnya bukan ekonomi gitu. Ini harus bekerja keras untuk memahami ini. Karena sebetulnya di ekonomi mikro sudah diajarkan ya, di ekonomi mikro kan ada bicara tentang teori harga, ada namanya teori produksi, ada teori konsumsi, nah semua teori itu dibahas mendalam ya kalau di ekonomi, tapi kalau di fakultas lain kan itu tidak terlalu banyak bahkan tidak ada gitu ya. Nah ini yang kalau kita bicara ekonometrika maka akan larinya ke situ ya, ke teori ekonomi. Nah, teori ekonomi itu kan ada teori makro dan mikro gitu ya. Nah, kalau yang mikro itu yang sekarang kita sedang bahas nih, ya teori mikronya. Yang makronya adalah nanti dibicara di sisi tadi fundamental ekonomi, ya, indikator ekonomi makro itu tadi. Nah, kalau sebetulnya kalau mau nyari topik-topik yang ekonomi mikro, karena ekonomi mikro itu ada yang menyebutnya ekonomi perusahaan gitu ya. Ekonomi perusahaan. Nah, ekonomi perusahaan itu lebih dekat dengan teori-teori bisnis ya, teori-teori bisnis. Nah, di situ sebetulnya yang menurut saya lebih mendekati pada ekonometrika karena kita bisa menjadikan beberapa teori itu untuk memberikan informasi dan mengambil kebijakan di perusahaan ya, atau di pemerintahan ya, di perusahaan atau di pemerintahan, karena kan mengambil kebijakan itu ada dua sisi kepentingan, yaitu sisi perusahaan dan sisi pemerintahan. Kalau pemerintahan itu kaitannya dengan regulasi ya, bagaimana mengendalikan perekonomian suatu negara gitu. Sementara kalau korporasi atau perusahaan kan lebih kepada kepentingan bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan laba ya, bisa growth ya, bisa bertumbuh. Nah, tumbuh itu salah satu cirinya adalah mendapatkan laba. Nah, mendapatkan laba itu butuh strategi gitu ya, butuh strategi. Makanya kuliah saya ini setelah ekonometrika nanti siang itu ada strategi. Nah, kalau
bicara tentang strategi tapi tidak memahami tentang alat strategi, maka biasanya salah arah gitu ya, salah arah, salah mengambil keputusan atau kebijakan. Karena tidak didasarkan pada data dan fakta, hanya berdasarkan insting. Ya berdasarkan dari perasaan, insting saja gitu, tapi tidak bicara dari data. Nah, padahal dalam kondisi saat ini semua pelaku bisnis dan pemerintahan itu basisnya data. Ya, basisnya data. Hal yang sangat konkret ya basisnya data adalah bisnis yang sudah didukung dengan ekosistem teknologi. Contoh apa? Contohnya digital banking misalnya. Paling gampang melihat apa sisi praktek dari suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan bisnis atau kebijakan publik itu berbasis pada digital. Kalau Anda mungkin nanti suatu saat akan berinteraksi dengan digital banking, maka proses dari mulai Anda mendaftar, Anda melakukan aplikasi gitu ya, sampai kepada proses pengambilan keputusan oleh korporasi untuk melayani Anda, apakah Anda nanti akan menabung, apakah Anda akan meminjam, apakah nanti Anda akan melakukan transfer, itu semua diidentifikasi dan dijalankan oleh mesin. Nah, mesin itu dia akan melakukan suatu eksekusi berdasarkan dari data-data yang Anda masukkan dan data-data hasil analisis yang dia lakukan. Mesin learning itu akan mempelajari siapa kita. Makanya ketika nanti akan masuk dalam dunia digital banking, itu akan ada namanya electronic know your customer, ya electronic know your customer. Nah di situ kita akan data kita ketika satu data kita masukkan, katakanlah nomor KTP kita masukkan, itu langsung mesin itu akan mencari siapa kita, ya akan mencari siapa kita, akan lihat foto kita sama enggak dengan foto yang pernah kita rekam di iktp. Kan ketika kita membuat KTP kan diminta foto itu ya. Nah foto itu sekarang sudah tersebar ya di seluruh dunia, foto kita itu sudah tersebar. Jadi kalau kemudian kita ada foto kemudian namanya berbeda, oh itu berarti sudah fraud gitu ya. Kemudian dia nanti akan mentelusur juga sampai kepada data kependudukan. Nah data kependudukan kita itu kan di situ ada tercantum ya siapa bapak kita, siapa ibu kita, siapa keluarga kita di situ yang ada di kakak kita, itu akan tertelusur gitu. Ya kalau kita bohong saja, misalnya kita menyebut kita anaknya siapa, begitu. Ya kita nggak mengakui ibu kita misalnya karena untuk kepentingan tertentu misalnya fraud misalnya, itu nanti mesin nggak akan melayani kita. Ya, itu basisnya data betul, gitu ya, basisnya data. Kalau orang masih bisa dibohongin gitu, tapi kalau mesin nggak bisa dibohongin gitu. Nah, itu contoh dari suatu bisnis keputusan bisnis yang basisnya pada data. Ya, sama dengan ketika nanti kita akan mengajukan suatu pembiayaan ke lembaga keuangan berbasis pada digital juga sama. Ada namanya electronic credit scoring namanya, ada electronic credit scoring. Nah, di situ juga nanti akan men-tracer kemampuan bayar kita itu berapa, kita punya gaji berapa, itu semua ada rekaman. Apalagi yang sistem gajinya adalah payroll, lebih mudah lagi. Kita akan cepat terdeteksi kemampuan bayar kita berapa. Ya. Oke, but anyway, itu adalah sedikit cerita bahwa sekarang ini bisnis dijalankan berbasis pada data. Jadi kalau kemudian kita ke depan AP dengan data dan hanya sekedar ngikuti dan latah gitu, maka kita nggak akan punya kemandirian dalam mengambil keputusan dan itu berisiko besar ya karena sifatnya akan menjadi gambling ya. Jadi kalau dalam pemahaman Maisir itu jangan sekedar dipahami dengan misalnya melakukan pekerjaan judi taruhan gitu ya. Itu kan kuno gitu ya, memahami itu gitu. Nah, sebetulnya dalam pemahaman kontemporer Maisir itu kan dalam proses sikap kita. Ketika kita memiliki sebuah attitude atau karakter dalam mengambil keputusan tidak berbasis informasi dan data, maka sebetulnya gambling gitu.
sama dengan bisnis ya, sama dengan bisnis. Bisnis kalau Anda masuk ke dalam suatu bisnis yang Anda tidak tahu tentang bisnis itu gambling. Maka sebelum masuk pelajari dulu bisnis itu dan kemudian pelajari faktanya, data-datanya seperti apa, Anda pelajari, kemudian Anda putuskan. Kalau sudah memahami dengan benar. Sama dengan berbisnis misalnya di pasar modal. Kan ada orang mengatakan bisnis di pasar modal itu judi, katanya gitu kan. Ada yang mengatakan gitu. Iya judi, betul judi. Kalau Anda tidak tahu teorinya gitu ya. Tidak tahu teorinya dan tidak tahu mengukur risikonya sebesar apa. Makanya banyak yang jatuh itu karena dia coba-coba, dia trial, dia nggak mau belajar dulu gitu. Padahal di dalam mekanisme pasar modal itu kita bisa mengukur risiko kita gitu ya. Kita mau ambil risiko sebesar apa gitu. Dan ingin mendapatkan return sebesar apa itu bisa diukur dan bisa dikendalikan. Itu salah satu contoh, yaitu salah satu contoh bahwa pendekatan maizir atau judi itu tidak hanya sekedar pada perbuatan ketika kita dihadapkan pada suatu kegiatan bertaruhan gitu. Tapi termasuk sikap kita ya, sikap kita ketika mengambil sebuah keputusan dengan tanpa menggunakan informasi dan data yang cukup ya. Oke, balik lagi ke materi kita di kasus ini. Nah, di sini ada misalnya nanti koefisien yang B4 itu apa? Harga babi ya, harga babi. Harga babi misalnya koefisiennya di atas 0, berarti kan positif. Nah, kalau positif itu berarti antara ayam dan babi di Amerika itu sifatnya substitusi, saling menggantikan. Ya, jadi kalau tidak ada ayam, orang Amerika yang non-Muslim akan makan babi gitu. Ya. Atau sebaliknya, nggak ada babi, mereka akan makan ayam gitu. Itu namanya kalau nanti koefisiennya itu lebih dari 0 hasilnya atau positif begitu, maka berarti itu barangnya substitusi. Nah, kalau B5 itu harga sapi, harga daging sapi, eceran ya. Kalau lebih dari 0, maka juga substitusi sama. Jadi kalau tidak ada ayam, maka sapi menjadi pilihan juga. Ya, tapi nanti akan kelihatan apakah babi atau sapi ya yang paling berpengaruh, nanti kelihatan di dalam hasil analisis itu. Gitu ya. Yang paling kuat mana? Nah, itulah suatu studi atau riset yang kita basisnya adalah ada teori dan kemudian ada fakta di lapangan. Ada fakta di lapangan, nanti kita bisa melihat kalau ternyata misalnya harga antara koefisien regresinya dari sapi dengan ayam misalnya positif, kemudian signifikan, oh berarti nggak ada masalah kalau tidak ada ayam, sapi akan menjadi pengganti gitu. Oke, berikutnya adalah menguji model ya, menguji model. Jadi nanti kalau sudah ketemu persamaan tadi, angkanya sudah muncul, maka kita uji. Kita uji apakah signifikan atau tidak. Ya, dari keseluruhan model masing-masing variabel ketika dia bersatu memengaruhi variabel terikatnya yaitu tingkat konsumsi terhadap ayam tadi, permintaan terhadap ayam itu dipengaruhi oleh 4 variabel tadi secara signifikan, secara simultan apakah signifikan atau tidak. Itu menggunakan ANOVA ya, menggunakan ANOVA atau GF ya. Kemudian kalau kita ingin tahu apakah nanti masing-masing variabel ya dari X1, X2, X3 dan S4 masing-masing kita ingin tahu signifikan atau tidak, maka menggunakan uji T. Ya. Nah, kalau bicara bagaimana melakukan analisis dan menguji, saya kira kalian juga sudah diajarkan ya. Di sini yang belum pernah belajar regresi atau mengolah data dengan menggunakan SPSS ada? Ada nggak, Mas Airul? Ada, Pak.
Sudah ya, sudah bisa ya? Saya belum. Oh, belum. Oke, Mas Azhar sudah belum Mas Azhar? Dulu Masih sempat teori. Pak, tapi agak lupa kayaknya udah 13 tahun. Oh, oke ya. Enggak apa-apa, saya cuma ingin tahu saja. Takutnya saya mengulang-ulang karena sebetulnya sudah pada bisa, tapi nanti kurang useful gitu. Mbak Dia gimana? Mbak Dia sudah bisa ya Mbak ya? Sudah pernah mengolah data dengan SPSS? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, good. Mbak Dina? Mbak Dina sudah pernah mengolah data pakai SPSS, Mbak? Oke, nggak ada ya Mbak Dina. Mbak Nova? Dulu sekali, Pak, tapi sekarang sudah lupa, Pak. Oh, sudah lama ya? Iya, sudah lama sekali. Oke, nggak apa-apa. Mas Puguh? Udah familiar Mas dengan SPSS? Saya kayaknya sudah lupa Pak, sepertinya Pak. Sudah lupa ya, udah Iya. lama mungkin ya. Udah lama Pak. Yang penting ini aja sih Pak, apa ya, kayak semacam mungkin kalau mencari ini fungsinya untuk ini aja yang harus kita kuat hafalnya Pak. Fungsinya yang rumus ini untuk apa gitu Pak. Oke. Mbak, kalau si Al-Hadfi ini siapa ya? Kalau si Al-Hadfi ini ya? Mbak Zakia itu, Pak. Oh, Mbak Zakia ya, tapi nggak aktif ya? Kayaknya lagi di jalan, Pak. Soalnya lagi di nanti jalan. ada kuliah offline di Pak. kampus. Oh Halo? ya, halo. Oh, Ya, iya, Pak. lagi di jalan ya. Ini sebentar lagi sampai kampus. Oh, baik. Soalnya, iya. Pernah, Pak, saya dulu pernah pakai SPSS pas bikin skripsi, tapi udah lupa. Oh, Iya, inget-inget sedikit-sedikit lah. baik. Ya, kita sambil refresh ya. Kalau begitu saya bisa dosekan. Kalau gitu saya coba teruskan dulu teorinya ini karena teori ini menjadi dasar dalam kita mengolah data biar paham secara agak komprehensif gitu ya. Baik, terima kasih. Mohon di-mute lagi aja. Saya lanjutkan ya. Oke, jadi saya tadi masih menggunakan asumsi di mana kita nanti sudah akan menemukan suatu persamaan regresi ya, suatu persamaan regresi. Nanti koefisiennya udah ketemu gitu ya, kemudian konstatanya udah ketemu, sudah membentuk sebuah persamaan. Nah, kalau sudah membentuk persamaan itu biasanya kita mengujinya itu kita menguji dengan ada 3 sebetulnya yang kita sering gunakan ya, cukup dengan 3. Artinya cukup itu berarti masih ada yang lain, tapi pertama koefisien determinasi atau R kuadrat ya. R kuadrat. Nah, R kuadrat itu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dari semua variabel itu memengaruhi variabel terikatnya. Ya, memengaruhi variabel terikatnya seberapa besar gitu ya. Nah, kalau ANOVA itu kita ingin melihat dari keseluruhan apakah signifikan atau tidak berpengaruh. Jadi variabel-variabel bebas tadi yang ada 4 contohnya yang di atas. Jadi contoh di atas itu kan ada 4 ya. Oke, saya ada sedikit kendala nih, nggak bisa saya gerakkan. Oke, nah ini kan ada 4 ya, Y, B1, X ada X2, X3, X4, X5 gitu ya. Nah, di sini kita ingin mengetahui secara keseluruhan dari variabel-variabel ini terhadap variabel terikatnya seberapa besar pengaruhnya gitu. Itu signifikan atau tidak. Kalau pengaruhnya menggunakan koefisien determinasi keseluruhannya. Kalau kita ingin tahu masing-masing variabel terhadap variabel terikatnya, berarti kita lihat dari koefisiennya. Ini koefisiennya B2, B3 itu koefisiennya, gitu ya. Tapi kalau kita ingin lihat apakah ini signifikan atau tidak, ya X2 itu signifikan atau tidak memengaruhi Y, maka kita akan uji namanya uji T.
Jadi ada tiga alat yang kita gunakan untuk melihat apakah suatu model itu bisa memberikan kontribusi yang signifikan atau tidak. Oke. Nah, nanti di dalam hasil analisis ya regresi kita akan mendapati suatu data nanti yang diolah oleh SPSS untuk mengetahui koefisien determinasi ya, koefisien determinasi. Jadi tingkat kontribusi dari seluruh variabel terhadap variabel terikatnya itu seberapa persen, seberapa besar. Biasanya dibuat dalam persen gitu ya. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini ya, summary-nya seperti ini. Ya, seperti ini. Ini ada R square. Kalau R square berarti R kuadrat ya. Ada adjusted R square. Ini adalah R square atau R kuadrat yang disesuaikan, yang sudah disesuaikan. Nah, ada standard error of estimate, berarti ini adalah di luar atau minus ya, di luar dari variabel-variabel yang kita prediksi tadi itu berapa persen. Ya, jadi kan variabel sebetulnya yang berpengaruh terhadap Y itu kan banyak gitu. Nah, variabel yang kita jadikan sebagai variabel bebas untuk memprediksi Y atau variabel terikat tadi, itu berapa persen, itu nanti dilihat dari R square-nya, ya R square. Dilihat dari R square. Nah, kita lihat ada beberapa pendapat ya, apakah menggunakan R square atau adjusted R square. Ada, ini kalau kita lihat ya, kelemahan dan ya tentunya dari masing-masing ada pendapat ya, ada pendapat. Nah, bisa menggunakan adjusted R kuadrat R square itu dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Adjusted R kuadrat dapat bernilai negatif kendati R kuadratnya selalu positif. Jadi kalau R kuadrat kan pasti positif. Kalau R kuadrat pasti berapapun bilangan kalau dikuadratkan kan selalu positif. Jadi misalnya minus 2 kuadrat ya pasti ketemunya 4. Ya nggak mungkin minus 4 gitu ya. Tapi kalau adjusted itu bisa negatif. Ya kalau adjusted bisa negatif. Oke ya. Untuk koefisien yang lebih dari 1 dan adjustednya adalah R kuadratnya kurang dari R kuadrat, adjusted R kuadrat lebih kecil dibandingkan dengan R kuadrat ini, jumlah variabel independen ditambah. Ya, ditambah, maka adjusted R kuadratnya, kalau variabelnya nanti ditambah, misalnya yang tadinya 4, tambah variabel 1 lagi menjadi 5, maka adjusted R kuadratnya naik ya dengan jumlah kenaikan kurang dari R kuadrat. R square-nya. Jadi jumlah kenaikannya akan kurang dari R kuadrat. Makanya kalau kita lihat di sini, adjusted-nya lebih kecil dibandingkan dengan R square-nya. Nah, kalau yang ada kelemahan ya, ada kelemahan yang R kuadrat ini ada kelemahan. Ya, bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Masalah regresi atau superior regression, regresi lancung ya. Koefisien determinasi hanyalah salah satu, bukan satu-satunya kriteria memilih model yang baik. Nah, ini ada hasil dari pendapat ya beberapa peneliti dan ahli yang memberikan komentar terhadap R kuadrat. Jadi di dalam beberapa peneliti ada yang menggunakan R square, ada yang adjusted R square. Ya, dua-duanya silahkan bisa diambil dengan alasan-alasan tertentu gitu ya. Oke, tapi beberapa peneliti terakhir yang saya lihat di dalam beberapa jurnal banyak yang menggunakan adjusted R square dibandingkan dengan R square. Karena tadi ini lebih fleksibel menyesuaikan dengan
kondisi ya, dengan kondisi yang sebenarnya. Kalau di sini R square itu kan selalu akan munculnya positif ya. Tapi kalau di sini kalau negatif ya dibilang negatif gitu ya. Enggak kemudian apa negatif dibilang positif misalnya. Itu adjusted R square. Nah, kemudian berikutnya ANOVA atau FF ya, OGF. Ya, OGF dengan ANOVA. OGF dengan ANOVA. Bila nilai F lebih besar daripada 4, maka H0 dapat ditolak. Ini kan asumsi quick look ya dari kasus di atas ya, dengan tingkat kepercayaan 5%. Nah, kalau seperti itu maka kita bisa memberikan arti bahwa hipotesis alternatif semua variabel independen secara serentak dan signifikan memengaruhi variabel dependen. Kalau hasil T hitungnya, F hitungnya lebih besar ya dibandingkan dengan F di dalam tabel gitu ya, maka mengindikasikan bahwa pengaruh ya dari seluruh variabel itu signifikan. Ya, variabelnya tadi apa? Ada harga ayam, ada pendapatan real per kapita, ada harga babi, ada harga sapi, eceran gitu ya. Terhadap konsumsi ayam. Jadi Amerika itu terhadap di Amerika. Jadi OGF itu, OGF di mana? Ini lihatnya ini OGF ini ya. Ini T hitung, F hitung namanya. Ini F hitung ya. Nah nanti ini dibandingkan dengan F yang ada di tabel. Nah F di tabel itu nanti kita bisa melihat untuk menentukannya seperti apa. Nanti kita bisa latihan. Saya sudah pernah kirim F tabel belum ya ke mahasiswa ya? Atau sudah punya semuanya? F tabel? Belum pernah dikirim, Pak. Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah ya. Iya. Tapi biasanya di buku statistik itu ada ya, Pak. Di buku statistik ada, betul. Di belakang gitu. Saya kirim sekarang ya biar bisa untuk latihan. Saya kirim pakai apa nih? Pakai chat. Chat aja bisa deh. Atau ke ini ya, saya kirim lewat. Kalau chat nggak bisa. Chat ekonometrika. Saya kirim ke WAG ya, tabel F sama tabel T. Apakah sudah masuk? Sudah bisa diunduh? Sudah. Sudah ya. Ini ada Mbak Dina Wulandari ini kok keluar masuk terus ya, saya masukin keluar lagi. Apa ininya nggak stabil ya?
Sinyalnya nggak stabil mungkin ya. Oke ya, saya lanjutkan dulu. Nanti kita bisa latihan ya, kita bisa latihan. Nah, sekarang berikutnya adalah uji T ya, uji T. Nah, uji T nanti ketika kita menganalisis dengan menggunakan SPSS itu nanti akan keluar muncul tabel seperti ini, akan muncul tabel seperti ini. Nah, nanti masing-masing variabel ya masing-masing variabel itu akan kita bisa lihat koefisiennya ya koefisiennya. Koefisiennya berarti betanya ya beta. Koefisiennya berarti beta. Nah, ini ada koefisien dari harga ayam eceran ya. Ya betanya berapa? Nah, menggunakan standar deviation koefisien. Ya betanya 0,9, 0,9. Nah, ini bisa menggunakan standardized, bisa juga menggunakan unstandardized. Ya bisa menggunakan ini atau menggunakan beta ini. Nah, tapi pada umumnya yang saya lihat di beberapa penelitian menggunakan yang unstandardized, jadi menggunakan yang ini. Jadi konstantanya ini 37, ya konstantanya adalah 37. Sedangkan koefisien untuk harga ayam 0,6 minus 0,6. Nah, ini negatif ya munculnya ya harga ayam. Jadi artinya kalau negatif ini berarti ketika harganya naik berarti ada permintaan yang turun ya. Ada permintaan konsumsi terhadap ayam itu turun. Itu ya, kalau negatif artinya begitu. Nah, kalau ini positif nih berarti substitusi antara harga babi dengan harga ayam ya, dengan daging ayam dan daging babi yang dikonsumsi oleh masyarakat Amerika non muslim itu substitusi. Jadi saling menggantikan. Ya, kemudian harga sapi juga sama, positif ya, substitusi juga. Kemudian ada pendapatan real per kapita positif juga. Nah, nanti apakah ini signifikan atau tidak nanti dilihat dari hasil T-nya ini. Nah, T ini nanti bisa dilihat di dalam ya bisa dilihat di tabel T. Ya, kalau di tabel T-nya ini lebih besar T hitungnya lebih besar, ini T hitung namanya, ini namanya T hitung. Ini hasil lebih besar dibandingkan dengan T tabel, maka artinya signifikan, gitu ya, artinya signifikan. Oke ya, sekarang kita latihan ya, kita latihan. Saya kirim data biar sama ya, kita biar hasilnya sama. Semuanya dibuka dulu ya ininya SPSS-nya boleh dibuka. Iya, kok saya nggak bisa ini ya, nggak bisa masuk ke Oke, ini ada data. Oke, data latihan SPSS ya latihan 1. Oke, silakan diunduh Excel ya dalam bentuk Excel.
dalam bentuk Excel. Bisa ya diunduh ya. Ada berapa variabel itu yang saya kirim? Ya. Oke. Excelnya sudah diunduh. Sudah sama ya dengan data saya seperti ini. Sudah ketemu? Ya, Pak. Oke. Ada variabel dependennya, terikatnya Y, kemudian S1 dan S2. Itu variabel bebasnya, dependennya ya. Ada datanya yang di situ ada berapa data? Jumlahnya, N-nya? N-nya ada 10 kurang 38 ya Pak. Ya, jumlahnya 38 ya, N-nya 38. Oke ya, variabelnya berapa jumlah variabelnya? Variabelnya 3. Ya. Variabelnya 3 ya, variabelnya ada 3, N-nya ada 38. Oke. Nah, sekarang ini di copy aja ya, di copy aja biar cepat. Copy ya, di blok dulu. Kemudian copy, masukkan ke SPSS ya, masukkan ke SPSS. SPSS-nya sudah siap, sudah dibuka belum SPSS-nya? Proses, Pak. Proses. Sedang proses ya. Oke ya. Oke ya, kalau sudah masuk ke SPSS seperti gambar ini ya, masuk aja edit pas ya, di pas aja di sini. Ya, oke, di pas. Sudah masuk sama seperti saya? Ya Pak. Sudah ya, kalau sudah, ini kan ada data yang tidak berguna ini, ada 2 sel ya, 2 baris, ini dihapus saja. Ya, di-cut aja. Oke, kalau sudah, kemudian ini variabel 1, 2, 3-nya biar nanti kita nggak bingung. Kita double klik ya, kita ganti ini. Menjadi Y ya, tadi yang 1 menjadi Y. Kemudian ini menjadi X1 ya. Ini X1. Kemudian ini variabel 3, ini adalah X3 ya. X3. X3. Oke, ini namanya coba kita lihat di data view sudah berubah ya. Y, X1, X2, oh S3, S2 maaf. Ini X2 bukan X3. Oke, sudah sama? Gimana Mbak Nova, sudah? Sudah Pak. Sudah. Oke, sekarang kita analisa. Ini bisa nggak data ini dianalisa coba? Nanti akan kita dapatkan tantangan. Ya, tantangan. Kita analisa ya, analisa. Kita pakai regres ya, yang sudah biasa pasti udah hafal ya, regres. Ambil linear. Ya. Kemudian Y-nya kita tarik menjadi dependen, mau nggak? Ya, kita tarik ke dependen. Nah, nggak mau ya. Kenapa nggak mau? Ada tulisan
string variable are not allowed in the list. Ya, jadi variabel itu teridentifikasi sebagai string. Ya, karena string maka dia tidak bisa dimasukkan ke dalam daftar. Ya, string itu artinya dia bukan data berupa angka. Dia membacanya, si spesies ini tidak membaca itu sebagai angka. Ya. Terus gimana dong? Ya harus diubah dulu. Ya, kita cancel dulu, kita ubah dulu. Ya, kita ubah dulu di variabel. Ya, di variabel. Nah, ini stringnya, tipenya itu diganti. Anda harus ganti menjadi nomor, angka, menjadi numerik, menjadi angka. Karena kalau ya numerik, karena kalau dia string maka dia nggak akan bisa kebaca, itu ya. Ganti numerik, ya ini ganti juga numerik. Ganti juga ini yang bawahnya ganti juga harus numerik juga. Nah, tiga-tiganya ya Pak. Tiga-tiganya diganti, ya. Oke, sekarang kita coba masuk lagi ke sini. Kemudian analisa. Ini seringkali mahasiswa bingung ketika dianalisa datanya nggak bisa. Karena dia belum setting, variabelnya belum disetting. Dia si SPS itu membaca itu bukan sebagai sebuah angka. Sehingga nggak bisa dianalisa. Nah, biasanya bingung sendiri, ini gimana nggak bisa, ini nggak bisa. Seringkali begitu. Ya. Oke ya, kita masuk lagi seperti tadi, yang masuk ke linear. Nah, kita sekarang coba masukkan ke dependen. Nah, sekarang udah bisa, ya. Nah, kemudian X1-nya masukkan ke independen. S2-nya kita masukkan ke independen juga. Oke. Kemudian kalau sudah oke. Kita nggak usah pelajari yang delik-delik dulu, yang penting yang dasarnya dulu ya. Kita oke. Oke. Mohon kayaknya terlalu cepat. Oke, terlalu cepat. Halo? Halo? Yang lain Iya, sudah? Iya, tadi yang Y-nya kan string terus diubah jadi apa? String diubah menjadi numerik. Ya, menjadi numerik. Ya, ini menjadi numerik ya, menjadi numerik. Ya. Sudah ya? Sudah, Pak. Terus? Nah, sekarang bisa dianalisa Sudah. sekarang. Sekarang udah bisa dianalisa. Analis, kemudian regresi, linear. Nah, masukkan X1-nya sebagai variabel dependen, variabel terikat, kemudian S2-nya, ya X1, S2-nya masukkan ke independen. Udah ya? Mudah kok ya, tinggal diklik-klik aja. Sudah semuanya? Sudah Pak. Sudah, oke. Nah, kalau sudah tinggal di oke saja, ya oke aja. Nah, muncul nggak hasilnya? Muncul output 1 regression. Muncul Pak, model summary sama ini. Oke, berarti sama ya dengan punya saya. Hasilnya sama nggak? Coba dilihat dengan punya saya. Punya Bapak nggak kelihatan Pak di layar. Oh, di layar nggak kelihatan? Ya. Oh, saya stop share ya kok nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Oke, sama nggak hasilnya? Hasilnya Ini saya
Bun kok ana 3 perangkat terhubung kayak sapa bae sih? Tambah ti. Sama, Pak. Sama ya? Sama. Oke. Oke, kalau sudah sama, sekarang kita cara membacanya sekarang ya. Tadi kan ada 3 analisis kan? Masih ingat apa aja 3 analisisnya itu? Analisis apa? Tadi loh barusan yang saya jelaskan tadi. Oh, yang ada ANOVA itu ya, Pak ya? Ya, apa aja? Analisis apa namanya? Analisis Determinasi. Nah, analisis deterministik ya, atau determinasi gitulah ya. Itu simbolnya apa? Analisis deterministik apa simbolnya? F. Tadi F ya, Pak? Bukan. Yang apa itu, Pak? R, Pak. Iya, R kuadrat, bukan R tapi R kuadrat, R square. Ya, R square. R square. R square. Nah, sekarang coba lihat R square ada di mana? Di model summary. Ya, di model summary. Anda bisa ambil R square. Ya, R square-nya berapa? 0,704. Ya, 0,704 R square-nya. Ya. Positif itu, Pak ya? Positif, Pak ya? Ya, positif. Ya, kalau ada negatif gitu ya, boleh ambil adjusted R square. Ya, kalau R square Anda ambil itu yang bisa yang R square 0,704 itu bisa. Oke, kemudian yang kedua analisis apa namanya? Analisis apa masih ingat? Stokastik ya, Pak. Analisis? Stokastik. Kan. Analisis simultan. Analisis simultan. Kita ingin menguji apakah secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen. Ya. Oke, saya ulangi sekali lagi. Analisis yang kedua di dalam regresi itu adalah untuk menguji secara simultan variabel-variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Ya, nah alatnya namanya ANOVA. Alat ujinya namanya ANOVA. Alat ujinya namanya ANOVA. Oke, nah di situ di dalam tabel terlihat ada tulisan ANOVA ya, sudah ya? Iya, Pak. Nah, angka F-nya, F hitungnya hasil dari analisis ANOVA itu terlihat ya di dalam kolom F. Kelihatan kolom F ya? Berapa itu angkanya? Kolom F? 41,589. Ya, 41,589. Nah, sekarang kita akan lihat apakah 41,589 itu lebih tinggi dibandingkan dengan F tabel. Nah, sekarang kita tutup dulu, kita lihat F tabelnya sekarang. Coba dibuka F tabel. Tadi yang saya kirim tadi. Oke, saya kasih kesempatan nih siapa yang sudah bisa buka F tabel di slide-nya. Yang sudah bisa buka F tabel di slide siapa? Saya, Pak. Di handphone. Oke, kalau sudah nanti saya kasih co-host ya, jadi co-host.
Sehingga nanti bisa ditayangkan. Jadi jangan saya terus nih yang tayangin. Mbak siapa? Mbak Nova atau Mbak siapa yang sudah tadi? Ya bisa Nova, lihat Kak. Mbak Nova. Mbak Nova, Mbak Nova baik. Mbak Nova itu tulisannya Novalini, Novalini, Mbak Novalini. Oke, saya jadikan co-host. Mbak Novalini saya jadikan co-host. Nah, sekarang Mbak Novalini boleh share Oke, Pak. ya. Tabel T, sorry, tabel F. Tabel F. Ya. Tabel F. Udah kelihatan belum? Oke, sudah kelihatan. Nah, saya bantu baca ya. Di tabel F itu ada beberapa tabel F sebetulnya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah probability-nya, ya. Persentase distribusi pada probability berapa persen. Itu ada tulisan di atas yang kuning itu 0,05. 0,05 itu sama dengan 5%. 5% artinya itu tingkat errornya atau tingkat simpangan atau deviasinya atau disebut dengan SEE, Standard Error Estimation. Ya, nah kalau standar errornya atau tingkat penyimpangannya itu diprediksi 5%, berarti artinya tingkat level of significance atau tingkat signifikansinya adalah 95%. Ya, tingkat prediksinya, ya tingkat prediksi keyakinan terhadap model itu adalah 95% karena tingkat kesalahannya adalah 5%. Itu artinya begitu. Bisa enggak tabelnya itu nanti lihatnya di 0,01 berarti 99%, ada juga tabel yang nanti 99% atau 0,01 probability-nya, ya. Ada juga 0,1 ya, 0,1 berarti 10%. Berarti level of signifikansinya adalah 90%. Oke. Itu maksudnya ada yang warna kuning itu. Nah, sekarang tadi kita ingin melihat ya angka yang di situ banyak sekali itu, sel-sel itu. Nanti yang kita pilih di sel yang mana itu kan jadi pertanyaan, ya. Sel yang mana? Nah, di situ ada kolom dan ada baris. Ada kolom dan ada baris. Perhatikan baik-baik, di situ ada tulisan DF. DF itu singkatan dari degree of freedom, ya. Degree of freedom. Ada pembilang N1 dan ada penyebut N2. Oke, perhatikan baik-baik. Yang N1 itu kita nanti akan mencari kolom, ya kolom yang mana di antara 1 sampai 15 itu yang akan kita gunakan kolom yang mana. Caranya adalah rumusnya DF1, yang DF itu ya N1 itu maksudnya sama dengan K-1. 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 K itu apa? K itu adalah jumlah variabel. K itu jumlah variabel. Makanya tadi saya beberapa kali mengulang, ada berapa variabel yang kita teliti? Masih ingat saya pertanyaan ada berapa variabel yang kita teliti? Iya, Pak. Ada 3. Ada 3. Berarti 3 kurangi 1. Berapa 3 kurangi 1? 2. Kalau begitu kolomnya adalah kolom 2. Perhatikan baik-baik. Kolom 2. Ya, ambil kolom 2. Nah, sekarang kita mencari baris, ya. Kita kolom 2 sudah ketemu ya. Sekarang mencari baris. Barisnya adalah N-1. N itu adalah jumlah number of account, ya, jumlah number of account atau jumlah sampel atau jumlah number dari data. Kita ada berapa jumlahnya? 38. Oke, 38 kurangi 1 berapa? 37. Coba tarik ke bawah. 37. Ada nggak 37? 3,25. Oke, 3,25. Berarti F tabelnya adalah 3,25. Ya.
F-tabelnya berarti 3,25. Silakan dicatat dulu. Karena kalau nggak dicatat nanti nyari lagi lama lagi. Ya. Oke, sudah dicatat? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah dicatat, ditutup dulu. Stop share-nya ditutup dulu. Sudah ya? Oke. Nah, kemudian kita akan balik lagi ke dalam hasilnya. Coba Mbak Nova sekalian hasilnya di-share. Hasil perhitungan SPSS-nya tolong di-share lagi. Di-share boleh nggak? Sudah kelihatan belum, Pak? Yang lain sudah bisa melihat? Yang lain? Ya, Pak. Oke. Sudah bisa lihat yang lain. Oke. Nah, kita lihat F hitung hasil analisisnya berapa itu? 41? 41,589. Oke. Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan F tabel? Lebih besar. Oke. Kalau lebih besar berarti secara keseluruhan model variabel X1 dan X2 itu berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Itu caranya bacanya. Oke, sampai di sini paham ya? Paham, Pak. Oke, paham ya. Nanti kalau ada yang masih bingung, bisa diskusi dengan temannya yang sudah paham. Ya, nggak usah malu-malu. Namanya belajar itu kita dengan siapa saja boleh bertanya ya, tidak harus dengan dosennya, bisa kepada teman-temannya gitu ya. Nah, itu Mbak Nova udah nunjukkan ya. Mungkin masih ada yang masih bingung dia di mana angka 41 itu. Ya, 41 itu ada di bawah tulisan kolom F itu ya, F. Nah, itu adanya di ANOVA, di analisis ANOVA. Oke. Nah, sekarang analisis yang ketiga. Analisis yang ketiga. Analisis yang ketiga namanya analisis apa? Masih ingat? Analisis yang ketiga analisis parsial namanya. Analisis parsial. Analisis parsial menggunakan koefisien. Ya, alat analisisnya namanya koefisien. Koefisien ya, koefisien lengkapnya adalah koefisien regresi. Ya, ini nanti yang akan ditulis di dalam persamaan ini. Ya, nanti akan ditulis dalam persamaan. Oke, akan ketemu di situ, lihat ada konstanta. Ada angka konstanta. Ada angka konstanta. Angka konstantanya berapa? Ya, 12,407. Nah, konstanta itu simbolnya A. Simbolnya A. Jadi kalau Y sama dengan A plus BX1, ya B1X1 plus B2X2 dan seterusnya, konstantanya udah ketemu itu. 12,407. Silakan buat persamaan di catatannya masing-masing. Y sama dengan, persamaan umumnya Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Ya, dicatat di kertasnya masing-masing ya. Itu persamaan umumnya begitu. Ya. Nah, kemudian sudah ketemu nih A-nya ya. Y sama dengan A-nya diganti 12,407. Oke. Nah, B1-nya sudah ketemu ya. B1-nya 0,524. Ya. Berarti 0,524 X1. Ya, kali X1. Nah, B2-nya sudah ketemu juga ya.
B2-nya 0,118. Ya, X2. Sudah ketemu persamaannya, tolong dibaca yang lain. Ya, Mas Azhar, coba dibaca persamaannya. Masih mute ya Mas Azhar? Iya. Ya. Silakan Mas, dibaca Mas. Tadi waktu untuk nulis rumus saya ketinggalan Pak. Jadi jadinya Y sama dengan A. Ketinggalan, habis itu Y sama dengan A plus B. Plus ya B1 B1 X1 plus B2 X2. Ya, itu persamaan umumnya Mas ya. Nah, kemudian sudah ketemu kan A-nya tadi diisi. Y dimasukkan ya. Berarti Y sama dengan 12,407 ya ditambah ya 0,524 X1 ya plus 0,118 X2. Oke, good. Luar biasa. Penelitian kita udah selesai, Mas. 2 jam, ya kan? Tesisnya udah selesai. Nah, sekarang kita mau menguji yang terakhir. Ya, apakah itu signifikan atau tidak? Ya, yang ketemu tadi, B1 dan B2 itu signifikan atau tidak? Ya, caranya bagaimana? Caranya coba dilihat T, kolom T, kolom T. Kolom T kelihatan ya di koefisien kolom T, coba manova di kursornya. Ya. Kolom T yang ada di X1 dan X2 yang kita mau uji, ya. T yang ada di X1 berapa? T hitungnya berapa? 9,018. Oke. T hitung untuk X2-nya ya berapa? 1,086. 1,86. Tolong dicatat itu. Nanti kita akan tutup sementara dan kita nanti masuk ke T-tabel. Sudah dicatat? Di bukunya masing-masing dicatat dulu. Oke, sudah ya? Sudah dicatat ya? Nah, kalau sudah, di-close dulu ya, Mbak. Close sharing dulu, di-close dulu. Kemudian masuk ke T-tabel. Oke. Oke, T-tabel. Ya, T-tabel. Oke. Coba perhatikan baik-baik ya. Di situ di atas di kolom itu ada 2 baris 0,25, 0,50. Itu artinya apa? Yang 0,25 itu menggunakan one tail ya. Yang bawah itu menggunakan two tail. Two tail itu artinya 2 ekor. Kalau yang 1 ekor artinya berarti 1 arah. Yang 2 itu berarti 2 arah. Maksudnya 2 arah itu apa? Kemungkinan probability-nya itu bisa negatif, bisa positif kalau yang bawah. Tapi kalau yang atas itu hanya 1 kemungkinan saja, bisa negatif atau hanya positif saja. Nah, pada umumnya digunakan two tail ya dalam analisis kebanyakan. Itu tergantung dari hipotesa dan tergantung dari teori ya. Contohnya misalnya gini, ya misalnya gini, ketika terjadi kecelakaan berat, misalnya terjadi kecelakaan berat, ya misalnya itu ada 2 kemungkinan korban, bisa hidup, bisa mati. Berarti apa, one tail atau two tail? Two tail. Ya two tail, ya karena ada 2 kemungkinan probability-nya, ya gitu ya. Nah tapi kalau ada yang memang betul-betul diprediksi akan meninggal. Misalnya seorang jatuh dari ketinggian lantai 20 misalnya, ya. Dia terjun dari lantai 20. Maka kemungkinannya apa? Kemungkinan matinya besar. Mati besar, ya. Nah, itu menggunakan one tail, ya. Kecuali stuntman yang di bawah dikasih itu ya, dikasih bantal
Dipastikan ya statement gitu ya, itu beda lagi gitu ya. Nah, ini benar-benar orang jatuh gitu, maka kemungkinannya hanya satu gitu ya, itu one tail. Nah, kalau dalam analisis ekonomi kebanyakan probability-nya adalah two tail ya, two tail. Oke, itu satu. Kemudian angka-angka itu 0,05, 02, 01 dan sebagainya itu menunjukkan level of significance ya, level of significance. Nah, kita kan berada di prediksi berapa? 0,05 ya? Ya, Pak. Atau 5%. Nah, berarti ambil yang total 0,05. Total 0,05. 0,05 di mana, Mbak? Iya, Pak. Bukan. Itu one tail. Yang total. Berarti yang bawah. Ini. Bukan, sebelahnya, sebelah kanannya. Baris pertama, kolom pertama. Nah, itu betul. 0,05. 0,05 itu sama dengan 5% ya. Nah, berarti Ya, kolomnya itu. Ya, kolomnya itu. Jangan sampai keliru ya. Kolomnya itu. Nah, sekarang kita akan menggunakan degree of freedom. Menghitung degree of freedom, DF, yaitu jumlah sampel berapa. Ya, rumusnya adalah N-2. Kalau kita menggunakan total, maka rumusnya adalah N-2. N itu adalah jumlah dari sampel atau data ya dikurangi dengan 2. Tadi berapa? 3 berapa tadi? 38. 38 kurangi 2 berapa? 36. 36. Coba ditarik ke bawah. Oh, ternyata tabelnya nggak sampai. Iya, nggak sampai. Yang satu coba, Pak. Yang satu. Kan ada 2 saya kirim ya. Iya, Pak. Bentar. Yang grup. Kalau mau dijemput. Ini juga nggak sampai sih, Pak. Nggak sampai. Yang tabel 2 coba, Mbak. Ini masih kelihatan tabel bisa di close dulu. Tabel sharing. Udah kok ya. Tabel sudah. Apa, Dok, yang hilang, Dok? Bisa, Mbak? Itu tadi yang kedua, Pak. Sudah, Pak. Kok yang kelihatan di tempat saya masih sama ya? Yang lain gimana yang lain? Masih yang pertama tadi yang kelihatan, Pak, 1 sampai 2, 3. Atau di close dulu, Mbak, di close dulu. Ditutup dulu. Stop sharing. Stop sharing. Oke, sudah, Pak. Nah, kalau udah stop sharing, baru dibuka yang tabel yang lain, tabel T yang lain. Yang ini juga baru sampai. Oh iya, ini bisa sih kayaknya. Nah di situ ada kebetulan tadi 0,05 ya, yang ke bawahnya, kemudian yang sampingnya itu tidak ada yang angka pas karena di situ sudah ada interval ya dari 30 dan 40. Nah, karena mendekati angka 40, maka ambil yang 40. Ya. Ambil yang 40 kan tadi 36, jadi 35 ke atas. Tapi kalau 35 ke bawah ambil yang 30. Nah, 40 yaitu ada tanda merah itu di angka berapa? 2,021. Oh. 2,201 ya, 2 ya, silakan dicatat dulu. Ketemu T tabelnya ya, T tabelnya pada angka 2,21. 2,21. 2,021. Oke, kalau sudah ditutup dulu.
ditutup. Kita masuk lagi ke persamaan yang ada ke hasil analisis SPSS-nya, Mbak. Oke, coba perhatikan koefisien T hitung ya, T hitung untuk X1 ketemu berapa? 9,18 ya, 9,018. Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 2,21? Lebih besar. Lebih besar. Kalau lebih besar artinya apa? Artinya apa? Artinya signifikan. Ya, artinya signifikan. Oke, perhatikan baik-baik. Kalau hasil T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel, maka koefisien regresi dari X1 adalah signifikan. Maksudnya signifikan apa? Maksudnya adalah bahwa X1 dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% berpengaruh terhadap Y. Oke, sudah cukup ya. Kemudian yang berikutnya T2-nya, T hitung, TX2-nya berapa? 0,86. Lebih besar atau lebih kecil dari T tabel? Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau lebih kecil artinya tidak signifikan. Sebagai prediktor, X2 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Gitu artinya ya. Jadi Y tidak bisa dijadikan sebagai prediktor untuk melihat dampak perubahan dari Y. Itu. Tapi secara bersama-sama antara X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y enggak? Halo. Berpengaruh ya, Pak. Ya, taunya dari mana? Yang 2,253 ini? Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Jawabannya benar, berpengaruh secara bersama-sama. Tadi kan kita sudah analisa sebelumnya. Analisa apa namanya? Saya bolak-balik nih biar bingung. Kalau Anda nggak fokus, ya pasti akan bingung. Tapi kalau fokus, saya yakin enggak. Kan tadi sudah dijelasin. Secara simultan, X1 dan X2 berpengaruh terhadap signifikan terhadap Y dengan tingkat kepercayaan berapa? 95%. 95%. Dibuktikan dengan analisis apa? Tabel F tadi. Analisis ANOVA. ANOVA, oh iya. Yang pakai tabel F ya, Pak? Iya. Di situ terbukti F hitungnya lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Artinya secara simultan itu berarti bersama-sama gitu ya. Secara bersama-sama X1 dan X2 berpengaruh ya terhadap Y. Ya. Jadi dibolak-balik harus nanti coba dilakukan belajar sendiri ya, pakai data yang benar gitu ya, data yang benar, ambil data apa, kemudian dianalisa ya, dimasukkan ke dalam SPSS, kemudian Anda terjemahkan. Anda pahami, diterjemahkan ya. Nah, kalau sudah beberapa kali nanti akan sesama teman nanti saling menguji. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Gitu. Ini maksudnya apa? Nah, kalau kita mau belajar caranya begitu, nanti kita akan cepat paham dan kita siap nanti ketika nanti akan menulis dan kalaupun nanti diuji kita sudah sangat paham. Oke ya.
Baik, boleh di stop sharing dulu. Ya, ternyata waktunya sudah masuk di jam 10, sebentar lagi kita akan kuliah pada tempat yang lain. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat dan tugasnya diselesaikan ya. Jadi kalau ada tugas itu diupayakan semaksimal mungkin. Ya, kemudian nanti hasilnya dianalisa dan dilaporkan ke saya lewat e-learning saya. Kan sudah punya ya e-learning saya kan ya, yang sering untuk latihan itu. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah punya akun, sudah bisa login. Nanti ada dua di situ, ada dua pertanyaan. Jadi pertanyaan yang pertama itu datanya dimasukkan. Kemudian yang kedua hasil analisis regresinya dimasukkan. Ya, kemudian yang ketiga cara membaca hasil analisis itu gimana? Ya, cara membacanya gimana? Jadi ada 3 soal. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih. Nuwun, Pak. Nuwun, Pak. Oke, saya tutup ya. Makasih.